Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adnan, peserta MTU Teknik Sepeda Motor dari PPKD Jakarta Selatan. Kali ini saya akan melakukan prosedur perawatan pada sistem CVT. Nah, di sini sudah ada beberapa alat yang akan kita gunakan untuk membongkar sistem CVT. Nah, di sini ada 3 special tools. Ini yang sangat diperlukan ya untuk membongkar CVT nantinya. Di sini ada flexible wheel. Ini ada flexible wheel. Terus di sini ada flying wheel. Terus di sini ada lock nut. Di sini ada o-ring min. Di sini juga ada telapan untuk membuka baut bak CVT. Di sini ada tang ya, untuk membantu membuka pin pada secondary pulley. Nah, di sini juga ada kunci sok untuk membuka baut pada pulley, entah itu primary ataupun secondary. Nah, di sini juga ada impact, teman-teman. Ini sebenarnya opsional aja, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Cuman ini hanya untuk membantu kita agar mempermudah saat membuka CVT untuk bagian baut primary ataupun secondary-nya. Nah, untuk mata soknya di sini ada ukuran 22 mili. Ini untuk bagian depannya atau primary pulley. Nah, untuk ini ada mata sok 19. Ini untuk bagian belakang atau secondary pulley-nya. Nah, di sini juga ada mata sok. Ini ukurannya agak besar. Dia ada di ukuran 3941, tapi yang akan kita gunakan hanya 39 aja. Ini untuk membuka baut pada secondary pulley. Oke, setelah melakukan perkenalan alat-alat, kita lanjut ke bagian pembongkaran CVT. Di sini saya sudah menyiapkan nampan untuk menaruh alat-alat yang tadi dibutuhkan. Oke, langsung aja kita melakukan pembongkaran pada CVT. Pada bak CVT. Filternya bau ya? Kita taruh sini. Nah, itu kita buka bak CVT. Oke teman-teman, di bagian ini, bagian depan ini ada yang namanya primary pulley. Ini bagian depan. Dan yang di belakang ini, bagian sini ada namanya secondary pulley. Nah, kita akan melakukan pembongkaran pada bagian depan terlebih dahulu menggunakan mata sok ukuran 22. Untuk pembongkaran kita membutuhkan impact ya teman-teman, agar saat pembongkaran bisa lebih cepat. Langsung aja kita melakukan pembongkaran. Oke, sudah kebongkar. Oh iya, sebelumnya kita juga jangan lupa untuk menyiapkan nampan nih teman-teman. Ini untuk nampan bagian pulley depan atau primary. Taruh sini aja. Dan yang ini untuk bagian secondary pulley-nya. Kita jangan lupa untuk komponen-komponennya untuk diingat agar nanti saat memasangkan kembali tidak lupa. Nah, di sini ada namanya primary fix shift. Kita akan melakukan pembongkaran pada bagian secondary pulley. Menggunakan ya, untuk mata shock ini berukuran
ini namanya V-belt. Ini untuk secondary pulinya. Nanti kita lepaskan. Kemudian ini namanya adalah primary sliding shift. Untuk yang ini namanya slider. Slider ini. Bagian ini di sini ada rollernya teman-teman. Ini rollernya ada 6 biji. Ini untuk primary sliding seatnya. Ya, oke, setelah melakukan pembongkaran pada puli, kita akan membongkar bagian ini juga ya teman-teman. Ini menggunakan yang namanya lock nut yang ini teman, alatnya. Untuk ukuran ini bautnya berukuran 39. Ini untuk melakukan pembukaannya, caranya adalah kita menaruh bagian ini. Jangan lupa untuk dialasi dengan kain agar tidak lecet bagian bawahnya. Ini kita masukkan, lalu kita injak dan diputar aja teman. Ini agak keras. Karena menggunakan alat ini agak lumayan keras teman-teman, jadi kita membutuhkan bantuan impact ini. Seperti ini. Jangan lupa untuk diinjak teman-teman agar ketika sudah membuka si spring ini tidak mental yang di dalam ini bagian ini. Kencang kan? Wah, mati itu. Ini hati-hati ya teman-teman, karena bisa. Nah, oke, sudah terbuka. Kita taruh lagi pada nampannya. Bagian ini namanya spring. Oke, selanjutnya setelah melakukan pembukaan, kita akan lanjutkan untuk membongkar komponen ini teman-teman, secondary pulinya ya. Cara untuk membuka ininya cukup di tarik ke atas saja menggunakan obeng min. Ini sudah agak mudah untuk ditarik ya, karena tadi sudah sempat saya mundurin supaya mudah untuk membukanya. Setelah terbuka tadi, kita akan membongkar pada bagian pinnya ini teman-teman. Nah ini nih, ini copot sendiri ya pin karena kegesek atau gimana. Nah ini teman-teman yang bulat ini nih. Kita akan melepas pinnya ini. Ada biji agar lebih mudah kita bisa menggunakan tang lancip, tapi jangan terlalu lancip untuk mengambil tadi. Oke, sudah terbuka teman-teman pinnya semuanya. Setelah itu kita buka aja. Nah untuk yang ini adalah secondary sliding shiftnya teman-teman. Nah ini kayak gini, ini udah kotor ya, nanti kita akan melakukan pembersihan pada semua bagian part CVT nya. Kita taruh di sini. Nah, untuk yang ini adalah bagian secondary untuk pengencangan yang fix kita menggunakan alat ini. Bentuknya seperti ini teman-teman. Dia ini ada seperti ya, kayak batangan gitu. Seperti ini. Oke, setelah kita membongkar semua bagian CVT mulai dari primary dan secondary, kita lanjut ke bagian perawatannya. Kita akan melakukan pembersihan. Jadi kita ke bagian pembersihan bagian part CVT ya teman-teman. Di sini saya udah pisahkan untuk bagian secondary-nya dan juga primary-nya. Kita perlukan itu bensin dan juga kuas untuk membersihkan seluruh part ini. Di sini juga ada bak CVT aja, ini juga jangan lupa untuk dicuci teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita melakukan proses pembersihan. Kita akan mulai dari yang primary-nya dulu. Dengan cara kita menyiramkan bensin ini seperti ini.
terus disikat aja. Oke, yang sudah bersih kita taruh pada bagian nampan yang berwarna merah ini. Kita bersihkan pada bagian sela-sela sirip ini. Digotong. Bagian ini. Ya, untuk ini nama bagiannya adalah spacer ya. Setelah membersihkan bagian puli primernya, kita akan melakukan pengeringan menggunakan kompresor. Lanjut bagian puli sekunderinya, seperti tadi ya, dibersihkan menggunakan pincuk. Semprot dulu. Dibersihkan menggunakan Jadi bisa lo. Jadi bisa kita makan liatin keluar melakukan pembersihan pada bagian ini dalam ini. Bersihkan menggunakan kuas. Bapak dulu sampai menyeluruh ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk melakukan perakitan pada CVT-nya, pada puli-pulinya. Nah, teman-teman, kita juga jangan lupa untuk memberikan grease ya pada bagian yang sering bergesekan. Untuk grease-nya ini bisa ya secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak. Oke, kita lanjut pemasangan secondary pulinya. Kita mengoleskan grease pada bagian ini teman-teman ya, yang nanti akan dimasukkan pin yang kecil. Ini untuk torsi camnya. Nah, kalau untuk bagian ini agak sedikit dibanyakin teman-teman, karena ini yang paling sering bergesekan. Oke, setelah kita berikan grease-nya, kita masukkan pinnya ini ke dalam lubangnya. Pakai jari cuma apa-apa teman, bisa juga. Nah, seperti ini ya. Kan ada 3 biji, kita taruh di setiap lubangnya.
Oke, lanjutnya kita memasangkan koplingnya teman-teman. Nah, seperti ini. Dibutuhkan kaki juga ya. Setelah masuk, diputar lagi baut teman-teman sampai dia kencang. Terus kalau udah terasa kencang, dilepas aja. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita kencangkan menggunakan si lock nut ini yang ukuran 39. Seperti ini, diinjak juga teman. Oke, ini udah kencang teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan merakit bagian puli primerinya. Nah, sini ada roller, kita susun rollernya dulu. Untuk bagian roller, untuk yang ada di yang ini seperti ini nih. Ini ada di bagian kanan. Kanannya di sini, bagian sini. Seperti ini. Nah, untuk yang lainnya sisanya mengikuti aja seperti yang pertama ini. Oke, setelah masang rollernya, kita pasang slidernya. Nah ya, ini contoh slider yang sudah jelek ya teman-teman, karena dia gampang keluarnya. Jadi dia diturunkan seperti itu aja langsung turun, sudah tuh. Jadi ini udah harus diganti sebenarnya. Setelah sudah dipasang, pasangnya seperti ini. Oke, setelah perakitan bagian primary slidingnya, kita lanjut bagian speaker ya. Jangan lupa untuk dikasih grease ya teman-teman, tapi nggak perlu banyak, cukup sedikit aja, secukupnya, tapi diratakan. Diratakan bagian luarnya dan juga dalamnya nanti. Nah, dalam sininya. Setelah kita kasih grease pada bagian speakernya, kita masukkan pada bagian tengahnya ini lubangnya, terus kita masukkan bagian, oh iya, sebelum dimasukkan jangan lupa untuk kasih grease juga pada bagian crankshaftnya. Nah, ini bagian ininya nih, dikit aja, nggak perlu banyak-banyak, cukupnya aja. Dan jangan lupa untuk diratakan. Seperti ini. Ya, oke, setelah memasang bagian slidingnya, sliding primary, kita lanjut ke pasang pandelnya. Oh ya, untuk masang panbel, untuk yang tulisannya ini posisinya saat apa ya, kayak kita tuh bisa baca tulisannya. Nah, itu posisi benernya. Kalau nggak ada petunjuk arah ininya, putarannya seperti itu. Oke, setelah panbel sudah masuk ke dalam ini box-nya, kita lanjut ke pemasangan primer pulinya, bagian fix primer. Pastikan saya masuk seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada ring-ringannya, lupa untuk dipasang. Untuk oke, nanti untuk kencangannya setelah si secondary pulley ini terpasang, baru nanti kita akan kencangkan. Oke, kita akan memasukkan panel ini ke dalam secondary pulley-nya. Kita masukkan teman-teman. Nah, oke, ini sudah masuk. Lanjut
lanjut ke pemasangan rumah pakunya. Jangan lupa kita pasangkan ini. Setelah itu bautnya. Kita lanjutkan pengencangan pada bagian primernya dulu, primary pulley-nya menggunakan ini flying wheel. Seperti ini caranya, masukkan pada lubang yang ada bagian fixnya. Ini kita gunakan kunci soknya ukuran 22. Oke, udah kencang. Kita akan lanjut pada bagian secondary. Gunakan flexible flywheel seperti ini. Oke, kita kendalkan dulu. Kita kendalkan dulu. Nah, kita masukkan seperti ini di bagian. Pastikan kencang teman-teman, biar saat dikencangkan dia tidak kendor. Oke, untuk ukuran secondary pulley-nya ini menggunakan ukuran 19. Kencangkan. Kencang. Pas kembali. Oke, terakhir kita akan memasangkan bak CVT ini ya. Tapi jangan lupa untuk memberikan grease pada bagian bearing minyak teman-teman, supaya tidak seret. Akan memasangkan bak CVT-nya. Oke, ini sudah masuk teman-teman. Saatnya kita melakukan pembautan. Kita memasukkan baut. Ini baut panjang untuk bagian tengahnya. Kita kencangkan bautnya menggunakan T8. Pastikan kencang teman-teman. Terakhirnya teman-teman ya. Jangan lupa kita kencangkan. Oke, kencang. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Quotes untuk hari ini ya. Sayangi motor kalian seperti kalian menyayangi diri kalian sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.